Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina asmah wa ayyu'adzibahu bi'adabin hasan wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatul qurama masyayikhuna al-a'izza, para alim, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustad-ustadah, para ajengan sedayonipun ingkang wonten desa Lebeteng, Pedukuhan Jenggala, Pedukuhan Kleca, Pedukuhan Kubang ingkang kula mulyakaken. Boten saged kula sebut asma setunggal-setunggalipun, namun bukan berarti mengurangi rasa ta'zim hormat saking kula. Mari kita doakan bersama-sama, Pak. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustad-ustadah kita, semuanya Allah berikan panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kesehatan, sihatan zahiran wa batinan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah desa Lebeteng beserta staf perangkatnya ingkang kula mulyakaken, segenap keluarga besar Bapak Kiai Haji Farihi beserta keluarga, Sahibul Bait Khinal Karim Bapak Ustaz Muhammad Hadari Fauzi beserta keluarga ingkang kula mulyakaken, pembawa acara Khinal Karim Bapak Ustaz Al Khalis ingkang kula mulyakaken,
segenap rombongan tim hadrah napa jenenge al primada saking ketokan sayang. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah untuk melantunkan sholawat, dan mudah-mudahan dengan sholawat kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak pengatur sound system, juga Bapak kameramen Mas Bowo, mudah-mudahan berikan kesehatan, kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak ingkang kula muliakan, awal muqaddimah marilah kita panjatkan rasa tasyakur binikmah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikra biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya taksih pinaringan panjang umur, taksih pinaringan kesehatan, sehingga dalu niki saged ngrawuhi undangan beliau Bapak Ustaz Fauzi sakeluargi dalam acara walimatut tasmiyah wal aqiqah, kelahiran putri pertama beliau yang diberikan nama Ananda Hilya Nadifatul Aulia. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan Ananda Allah jadikan anak yang solihah fi ta'atillah wa rasuliha wa walidiha, jadi anak yang kelak menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan terhadap baginda Rasul Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring harapan dan doa Pak, mudah-mudahan kita kelak di akhirat termasuk umat yang akan diakui beliau, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal al-qalbu mutayyam bi ta'an nabi wa sallallahu wa sallam nabinal musyarraf al-arabi al-qalbu tayyam fi ta'an nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala ta'an nabi ya nabi nabinal mutarraf nabinal musyarraf al-arabi al-arabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh bapak-bapak ingkang kula muliakan, bahwa hadirnya kita pada malam hari ini di majlis ini, di tempat ini, tiada lain tiada bukan karena kita dimintai oleh Sahibul Bait untuk siyadatut doa, menambahkan doa terhadap kelahiran putri pertama beliau Bapak Ustadz Muhammad Hadori Fauzi. Para rawuh ingkang kula muliakan, bahwa akikah ini asal hukum akikah menurut hukum fikih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya hukum akikah ini sunnah yang ditekankan. Sebab kenapa? Anak yang lahir ke dunia ini itu tergadaikan Pak, harus ditebus dengan apa? Yaitu dengan akikah. Kalau anak kita keluar ke alam dunia laki-laki, maka kita akikahkan dengan 2 ekor kambing. Keluar anak kita ke dunia jenis kelaminnya perempuan, maka kita akikahkan dengan 1 ekor kambing. Kapan waktunya akikah? Nabi mengatakan paling utamanya, paling afdolnya waktu akikah itu 1 minggu setelah kelahiran anak. Diakikahkan lalu diberi nama serta dicukur, dipotong rambutnya. Ustaz, 1 minggu setelah kelahiran anak
ternyata keuangan saya belum cukup untuk mengadakan akikah. Maka kata Nabi, silakan ditambahkan 1 minggu setelahnya, artinya 2 minggu setelah kelahiran anak. Oh, ternyata sampai 2 minggu sama belum cukup Ustaz. Maka kata Nabi, sampai tunggu 40 hari kelahiran anak. Sama 40 hari juga belum cukup. Maka kata Nabi, sampai benar-benar cukup untuk mengadakan akikah. Sampai kapan? Sampai anak kita akil baligh, Pak. Sebab ada keterangan mengatakan kalau anak kita sampai akil baligh belum kita akikahkan, maka ketika anak kita wafat kelak, ketika Allah izinkan anak kita masuk surga, maka anak tersebut tidak akan bisa memberikan pertolongan syafaat terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Apakah seorang anak kelak bisa memberikan pertolongan syafaat terhadap orang tuanya? Jelas bisa, Pak. Kalau anak kita solih solihah, rajin ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berron biwalidaih sewaktu hidup di dunia, maka kelak ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, anak ini bisa memberikan syafaat pertolongan terhadap kedua orang tuanya. Diceritakan Pak dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi menceritakan kelak di akhirat ada seorang anak yang saleh sudah masuk ke dalam surga. Tak lama kemudian anak ini keluar dari surga. Ditanya oleh malaikat, "Nah, kenapa kamu keluar dari surga? Bukankah di surga itu enak? Bukankah di surga itu nikmat?" Benar malaikat, di surga ini nikmat, di surga ini indah. Apapun yang saya inginkan dalam surga sudah ada. Bahkan Pak, saking indah nikmatnya surganya Allah ini, sampai baginda kita junjungan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah mi'rajkan Nabi kita, setelah Nabi kita menghadap Allah, Nabi diperlihatkan gambaran surga. Nabi melihat surga, lalu Nabi berkomentar, Pak. Apa kata Nabi? Mala ainun ro'a. Nabi melihat surga mengatakan, sungguh saya belum pernah melihat sesuatu yang indah seindah yang ada di dalam surga. Wala udhunun sami'a, dan saya juga belum pernah mendengar suara yang merdu semerdu suara yang ada di dalam surga. Kalau di dunia Pak, kita dengar tadi Mas siapa yang suaranya merdu ini? Mas siapa? Mas Hamid, suaranya luar biasa Pak di dunia. Tapi kata Nabi, nanti di surga itu belum ada apa-apa. Indah suara surga, kata Nabi, saya belum pernah mendengarnya ketika sewaktu di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian yang dibayangkan di setiap hati manusia tentang gambaran surga. Kadang kan kita sering Pak dalam hati, nanti mungkin di surga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Nabi itu belum ada apa-apanya, saking betapa indah dan nikmatnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis malam ini mudah-mudahan termasuk calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Anak yang soleh ini Pak, seusai masuk ke dalam surga, keluar dari surga, ditanya oleh malaikat, lalu apa jawab anak soleh ini Pak? Malaikat, saya keluar dari surga karena nyari orang tua saya di dalam surga, gak ketemu malaikat. Saya nyari abah dan umi saya dalam surga, gak ketemu malaikat. Saya nyari ayah dan ibu saya di dalam surga, gak ada malaikat. Kemana mereka? Apa jawab malaikat? Nah, ketahuilah, orang tuamu, ayah dan ibumu, abi dan umimu saat ini sedang disiksa di dalam neraka. Ya Allah, wal'iyadu billah. Orang tuamu saat ini sedang disiksa di dalam neraka. Lalu apa jawab anak yang soleh ini Pak? Malaikat, kalau begitu saya tidak mau masuk ke dalam surga kecuali
bareng-bareng dengan orang tua saya, kecuali bareng-bareng dengan bapak dan mama saya, kecuali bareng-bareng dengan abi dan umi saya. Kenapa? Kalaupun saat ini saya dimasukkan ke dalam surga, itu lantaran andil besar kedua orang tua kami malaikat. Mereka lah yang dulu mensekolahkan kami, mereka lah yang dulu memondokkan kami, membiayai kami. Apa artinya mereka sudah susah payah mensekolahkan kami, memondokkan kami, membiayai kami, kok masih dimasukkan ke dalam neraka? Malaikat, saya nggak mau masuk surga kecuali bareng-bareng dengan orang tua kami. Lalu apa Pak? Bikaramatil walad, dengan kemuliaan anak yang soleh tersebut, orang tua yang tadinya sedang disiksa di dalam neraka, Allah mentaskan biidznillah, dan Allah kumpulkan bersama dengan anaknya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, bukan cuma di dunia kita berdoa agar kita dipertemukan bersama keluarga kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan abi dan umi kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, namun jauh lebih dari itu, agar kelak di akhirat kita bisa dipertemukan kembali, dipersatukan kembali bersama dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan abi dan umi kita, dengan anak-anak kita serta keluarga kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Warga tansah mengolawange dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana dunyane. Sallu ala Nabi Muhammad ya Rasulullah.
Para rawuh bapak-bapak ingkang kula muliakan. Makanya dalam Islam kita dalam mendidik anak itu yang pertama ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, yang kedua wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Dalam mendidik anak yang pertama ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Dengan cara apa Ustaz? Yaitu dengan cara ketika ibunya dalam keadaan hamil diperintahkan untuk memperbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Sebab kenapa Pak? Anak janin yang ada di dalam kandungan mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Suaminya, bapaknya juga sama, perbanyak doa, bacakan surat Alam Nasrah, diusapkan ke perut istrinya dari atas ke bawah. Dengan harapan apa? Agar mudah-mudahan ketika tatkala istri kita dalam persalinan dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak yang mengatur hukum syariat dalam Islam. Kemudian dalam usia kandungan 4 bulan 7 bulan di adat kita orang Jawa biasa diadakan pengajian, dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Untuk apa? Sebagai kita tafaulan tabarukan, dibacakan surat Yusuf agar ketika tatkala anak kita lahir ke dunia jenis kelamin laki-laki, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Ingat Pak, akhlaknya bukan wajahnya. Kalau wajahnya itu seperti kita kedua orang tuanya, tapi tafaulan tabarukan, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam, kita juga tafaulan tabarukan ketika tatkala anak kita lahir ke dunia jenis kelamin perempuan, mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Maryam. Siti Maryam ini wanita suci Pak, gak punya suami bisa hamil. Kenapa? Allah yang mau, mukjizat termasuk ini Pak. Makanya sekarang banyak perempuan-perempuan mau meniru seperti Siti Maryam Pak. Banyak yang hamil tapi nggak tahu siapa lakinya, siapa suaminya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min. Yang kedua ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah anak kita lahir Pak. Dengan cara apa? Kita selaku orang tua tatkala anak kita lahir ke dunia, prol fi ahsanit taqwim, dalam keadaan sempurna diadzankan telinga kanan, kita iqomahkan telinga kiri. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala cucu beliau lahir, Hasan dan Husain lahir, Rasul yang langsung mengadzankan telinga kanan dan mengiqomahkan telinga kiri. Sebagai apa Pak? Bentuk tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak kita. Sebelum suara-suara lain yang masuk ke telinga anak kita, kita kenalkan terlebih dahulu ketauhidan terhadap anak-anak kita. Kita kenalkan siapa Tuhannya, siapa Rasulnya. Pertama kali yang masuk ke telinga anak kita lafzul jalalah. Kita berikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anak kita, sebab itu termasuk kewajiban kedua orang tua. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsinasmah, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama kata Nabi ayyuhsinasmah, hendaknya orang tua memberikan nama yang terbaik untuk putra putrinya. Nama-nama yang sunnah, nama-nama yang dianjurkan itu adalah nama-nama Nabi dan para Rasul seperti Muhammad, Yusuf, Musa, Adam dan lain sebagainya. Atau nama-nama yang diawali dengan kalimat Abdun dan dihubungkan dengan lafaz Allah seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan lain seterusnya. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua, wa ayyu'adzibahu biadabin hasan, hendaknya kedua orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra putrinya. Terakhir kewajiban orang tua terhadap anak,
wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Orang tua harus memberikan rizki yang baik, illa thayyiba, kecuali rizki itu yang baik, halalan thayyiba. Amin amin ya Allah ya rabbal ahlus sunnah wal jamaah, Quran hadis petomane, ijma qiyas ala sane, madhab papat panutane, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. ya Allah Gusti kita nyuwun keturunan salihah, ya Allah Gusti kita nyuwun selamat dunia selamat akhirat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. amin amin ya Allah ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula muliaken sampun wasurupiyin saderenge ditutup dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh guru-guru kita. Saking kula cukup semanten ingkang kula saged sampaikan, mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.